Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Fadli Digital. Di video kali ini, saya ingin tunjukkan bahwa saya baru berhasil clear lah ya, secara clear membangun. Pertama, itu adalah Nutriscan Indonesia ini, di mana ini adalah aplikasi ya, web app sebenarnya. Tampilan web desktop bisa, tampilan HP juga bisa. Kegunaannya apa bang? Ini adalah kegunaannya sesuai namanya Nutriscan Indonesia. Dia bisa nyeken, ya, bisa menganalisa nutrisi yang ada pada makanan melalui via makanan yang kita foto. Jadi kita foto itu makanan, ya, nanti dia analisa. Kalau di laptop atau PC tentu kalau kita klik mulai analisis gratis ini, dia akan baik itu ambil foto maupun upload, dia membuka file explorer folder untuk memilih foto mana yang mau dianalisis. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kalender asisten. Kalau saya tunjukin kalender asisten saya, mungkin nanti saya harus monitor Lenovo dulu semua ya. Bentar, saya hidupkan. Oke, nah ini kalender asisten, di mana saya chat apapun di sini, dia akan memberikan jadwal saya. Satu, memberikan, membuat, mengubah. Jadi bisa 3 ya. Memberikan jadwal saya apa aja, membuat jadwal, dan mengubah jadwal. Nah 2 itu. Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain juga yang berhasil saya buat, tapi untuk saat ini 2 ini ya teman-teman. Nah ini ada kombinasi 2 AI yang cukup besar ya teman-teman. Sorry saya agak ngantuk karena sebenarnya di sini udah jam 1 dini hari saya bikin video ya. Lumayan ngantuk dari tadi ngedebug error-errornya. Jadi yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah dengan tanpa basic programmer ya, suka ngulik aja, mau sedikit bersabar belajar aja, aplikasi yang seperti ini yang dulunya mungkin saya nggak kebayang pun pengen nggak tahu caranya dengan adanya AI gitu ya teman-teman, AI dan sekarang ada vibe coding beserta no code platform workflow which is N8N. Hal ini memungkinkan untuk dibuat teman-teman ya. Satu, yang Nutriscan Indonesia ini yang awalnya saya mungkin kebayang dengan vibe coding, bagaimana kita memfoto makanan. Nah itu gimana cara nyambunginnya ke AI agent atau otak AI-nya supaya dia bisa ngedetek apa aja nih nutrisi yang ada di dalam makanan. Nah itu awalnya saya agak kebingungan karena banyak ya, mungkin teman-teman yang udah coba, bahkan yang udah paham nih, teman-teman programmer boleh info juga ya, kan butuh environment variabel, memasukkan apa namanya itu API key-nya di level apa ya, back end-nya ya saya kurang paham, tapi dengan adanya N8N kita kayak bisa ngirim webhook tuh. Jadi saat menganalisa, ini contoh ya kayak gini, klik mie ayam ini. Nah saat klik mulai analisa ini, nah ini dia akan men-trigger webhook yang sudah kita setting di N8N. Nah itu memungkinkan proses yang lebih mudah menurut saya, yang sebelumnya harus di codingnya semua di dalam Nutriscan ini, which is ini juga saya buatnya pakai vibe coding ya teman-teman. Kebetulan saya pakai Lovable ini. Awalnya saya agak underestimate sebenarnya di Lovable ini ya. Ada kelebihannya sebenarnya di mana ya cukup clean ya, desain yang dibuatnya cukup gampang juga. Tapi satu kekurangannya mungkin ya, kalau kredit kita udah habis, contoh kayak sekarang nih, itu kita nggak bisa ngedit hardcode-nya teman-teman. Itu sih. Sementara di Bolt itu tetap bisa diedit walaupun kredit harian kita, penggunaan kredit harian ya, karena ini masih free ya saya gunain, di Bolt itu masih bisa diubah. Nah, sebentar saya mau
buka bowl saya, cuma khawatir lagi buka aplikasi apa gitu. Nah ya, kalau di bowl itu tetap masih bisa diketik-ketik nih, bisa diedit. Sementara di Lovable ini tidak bisa diedit karena kita hanya bisa read only. Kalau mau menggunakan code editor harus upgrade ke Pro-nya, kurang lebih kayak gitu. Oke, tanpa panjang patah kata lah ya. Saya ingin liatin aja ke teman-teman bagaimana setidaknya dua hasil aplikasi yang saya buat ini. Aplikasi atau tools lah namanya ya. Satu yang murni dari N8N aja, which is itu Calendar Assistant sebenarnya untuk nge-create kayak gini. Nih, Calendar Assistant. Satu lagi paduan dari dua AI ya, dari dua AI, satu vibe coding, AI tool maksudnya, satu vibe coding which is Lovable ini ya. Satu lagi N8N sebagai webhook-nya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, pertama yang Nutriscan ini. Jadi harapannya kalau teman-teman bisa di HP, bisa di PC atau laptop juga ya, untuk memudahkan pembuatan konten atau video, ya lebih enak menggunakan PC atau laptop. Nah di sini ini landing page sederhana dulu aja, ini akan disempurnakan insya Allah. Begitu ya kalau banyak yang tertarik ya teman-teman, semoga ini benar-benar rilis lah ya, bukan sekedar develop doang tanpa dilanjutkan gitu ya. Wajar ya, sangat wajar. Dengan adanya vibe coding ini seolah-olah dengan sekali prompt itu langsung jadi. Saya nggak percaya juga sih teman-teman gitu ya. Oke, anggap kita mau scan sebuah makanan gitu ya, dengan foto tentunya. Karena di laptop fotonya udah ada, pilih salah satu aja. Contoh ini nasi dan lauk ayam goreng. Saya open. Nah, biar ini saat diklik mulai analisis nutrisi ini bekerja si AI-nya. Nah, ini karena workflow-nya belum saya aktifkan, ini perlu saya execute dulu agar dia menerima webhook ya dari si tools ini atau web app ini. Jadi dia nge-trigger ya. Tentu webhook-nya diarahkan ke workflow N8N yang saya buat ini, yaitu di Meal Analyzer Love ini. Saya klik execute dulu. Nah, biar teman-teman kelihatan kali ya. Nah, gini aja kali. Oh, sorry. Berarti gini. Nah, ini saya kayak gini. Nah, biar kelihatan ya jendelanya. Nah, ini saya mungkin pindah dulu ke sini. Oke, saya execute dulu di N8N-nya biar saat mulai analisis ini dia berjalan si workflow-nya. Perhatikan workflow ini ya, triggernya. Klik. Nah, dia menerima webhook-nya sehingga dia berjalan ya. Pindah dulu. Oke. Nah, ini berhasil di sini teman-teman. Workflow-nya berhasil gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya di sini, nih ya. Fokus ke yang kanan aja, nih nasi putih dan bla 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 gitu ya teman-teman. Nah, yang jelas di front end-nya kan, di UI-nya kan teman-teman. Kalau ini mah bodo amat orang dengan workflow-nya, karena yang penting hasilnya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kita menggunakan N8N, workflow N8N untuk menghasilkan untuk menganalisa si foto makanan ini. Hasilnya saya yakin ini cukup benar. Nah, buat ngebuktiinnya, coba kita buka ChatGPT ya teman-teman. Apakah benar foto makanan tadi menghasilkan nutrisi kurang lebih seperti analisa agent yang saya bikin gitu ya teman-teman, atau tools yang saya bikin. Coba analisa, tolong analisa makanan foto makanan ini dengan
memberikan rincian seperti apa ya, total kalori, apa, ringkasan nutrisi lah ya. Lah, ini karena saya kecilin jadi bentar. Nah ini biar sama ya. Seperti kalori, lemak, dan lain-lain. Nah, kira-kira sesuai nggak nih ya dengan yang diberikan workflow-nya tadi ya. Udah gini aja deh. Nah ini sambungin lagi. Nah, sesuai nggak dengan yang di sini gitu ya teman-teman. Oh ya, ini bisa di copy, salin. Saya mau taruh dulu di, biasanya saya taruh di Telegram. Oke. Sama nggak ya kira-kira? Nasi putihnya 120-200 gram, sama nggak ya? Di sini bukan gram, kalori bos. Apa itu bedanya ya? Coba ada total kalori nggak di sini ya? Total kalori total. Nah ini nih 585 600 kalori. Ini sini 400. Oke, beda 150 sampai 200 ya. Protein 36 gram. Lebih rendah di sini, menarik. Lemak 18 gram, lemak 16 gram, lebih rendah 2 gram. Karbohidrat 65 gram. Wow, hampir kali 2-nya. Serat 3. Di sini ada serat nggak ya? Oke. Dan ini hasilnya juga ada yang bahasa Inggris ya. Sebaiknya untuk market Indonesia sih bahasa Indonesia ya. Itu bisa diperbaiki ke depannya. Kelebihan. Nah ini katanya ayam goreng dan hampir sama ya. Berarti arti yang dibuat di sini nih. Ini assuming average. Nah ini peringatan. Potential bone in ayam goreng might affect 12 porsi size. Berarti ini nih. Ayam goreng dan yang perlu, ayam goreng dan tahu goreng menambah asam lemak terutama minyak goreng. Oke, kurang lebih sih menurut saya hampir sama, walaupun tidak tepat ya. Tidak terlalu tepat. Coba foto kedua ya teman-teman. Ini udah saya copy tadi, reload dulu. Ini UI-nya belum terlalu sempurna karena back-nya saya harus reload dulu tadi kan ya. Saya cobain foto baru. Nah ini lebih banyak fotonya nih, makanannya gitu ya. Jangan lupa di sininya di execute dulu, execute, baru analisis. Pastikan berjalan ya, berjalan. Kita tunggu di sini. Sekitar 30-an detik ya, 10 sampai 30 detik. Oke, berhasil nasi padang. Nah ini teman-teman, padahal di sini belum berhasil nih. Ini saya mendapatkan case di mana si agentnya ini belum selesai menganalisa, tapi di UI-nya, di front end webnya ini sudah mengeluarkan hasil. Which is ini adalah sebenarnya template ya, hasil template kalau saat pengembangan MVP si web app ini. MVP itu minimum viable product, produk awalnya lah gitu, development awalnya. Seharusnya ini tidak terjadi, tapi karena memang ya, ini terlalu lama, harusnya ya di sini udah kebaca sih teman-teman. Nih bakso meatballs, harusnya ini ya, karena kalau kita lihat di webhook-nya fotonya yang tadi, bakso tadi, gitu teman-teman. Nah itu PR saya ke depan. Yang jelas yang pertama tadi cukup berhasil. Saya coba berpikir di sini mungkin butuh
di bagian front end-nya berarti ini diedit di codingnya teman-teman. Nah, berhubung kredit saya di Lovable ini udah habis ya, dan Lovable ini tidak seperti Bolt yang bisa langsung edit di sini gitu ya. Ini nggak bisa nih teman-teman, ini read only nih. Jadi ya saya harus menunggu dulu. Udah dapat case-nya kan ya setelah testing tadi. Pertama berhasil, yang kedua karena cukup lama agentnya menganalisa sehingga front end-nya UI web app ini, Nutriscan ini mengeluarkan hasil template-nya. Oke, itu tentang Nutriscan Indonesia. Menurut saya ini cukup bisa diandalkan. Tinggal pengembangan ke depan ya, semoga bisa dimonetize ya. Karena ya satu untuk belajar membuat web app seperti ini atau tool seperti ini. Satu lagi tentu kalau bisa dicuanin, kenapa tidak, begitu kan teman-teman. Nah, kedua adalah kalender asisten. Ini saya awalnya berpikir juga wah pelik banget ya. Nah, setelah belajar discuss dengan AI, saya lebih sering discuss dengan cloud sih sebenarnya ya teman-teman. Karena untuk coding saya lebih percaya, dan banyak teman-teman juga mengatakan lebih mudah atau lebih cerdas, lebih pintar si cloud, si Anthropic Cloud. Tapi saya tidak terlalu dalam untuk coding di ChatGPT karena lebih biasa menggunakan cloud aja. Kayak gitu teman-teman. Nah ini kalau ini udah live. Kalau ini benar-benar saya pakai teman-teman. Si kalender assistant ini. Karena ya ini adalah memang real semua workflow saya, karena kebiasaan nih, semua agenda saya gitu ya teman-teman. Contoh, ini benar-benar untuk create, ubah dan hapus jadwal teman-teman. Nah, kita contohin karena ini udah aktif, saya nggak perlu execute dulu untuk menjalankannya karena ini udah aktif teman-teman. Dia tinggal membaca triggernya aja. Jadi yang saya lihatin ya kalender dan apa yang dihasilkan oleh si kalender asisten ini ya. Nah, contoh saya ingin tahu jadwal saya 1 minggu ke depan mulai besok. Atau berarti mulai hari ini karena ini tag-nya di tanggal baru nih. Maksudnya di tanggal 29 jam 1 dini hari. Kalau hari ini atau besok, mulai besok saya katakan berarti nanti terhitung tanggal 30 September. Sementara sekarang udah 29 September. Gitu ya. Contoh jadwal saya 1 minggu ke depan mulai hari ini apa aja gitu ya. Harusnya dia ngebaca yang hari ini. Yang ini pertama, live mentoring kedua tanggal 30 1 2 ada ngantor malamnya mentoring Meta Ads, 3 ngantor lagi. Oh, udah nih. Senin. Nah, ini mengantar azan itu benar. Live mentoring itu benar ini. Nah, 31 kan kosong ya. Dia yang 2 ngantor LA. Iya, mentoring Meta Ads malamnya benar. Promo gajian. Oh iya, ini ada tugas saya di kantor. Oh iya, ini dia nih yang di atas ini. Terus Jumat tanggal 3 ngantor, iya. Nah, malamnya itu saya ngikutin webinar teman-teman. Dan benar. Nah, karena saya mau mencontohin, memperlihatkan bagaimana si kalender asisten ini bisa membuatkan jadwal. Kan tanggal 30 kosong nih ya, saya coba anggaplah saya ada jadwal dadakan di tanggal 30 itu ya teman-teman. Berarti buat jadwal meeting offline RLA misalnya ya. Nah, saya nggak ucap tanggal deh. Selasa depan aja. Selasa depan pukul 10 pagi. Nah, dia harusnya ngerti nggak dia Selasa depan itu maksud saya tanggal 30 September, teman-teman. 10 pagi. Berarti jam 10.00 WIB. Oh.
早いな。Mana nih? Oke, dia beranggapan Selasa depan itu ternyata tanggal 7 Oktober. Berarti tidak menarik nih. Saya membuatnya di hari Senin. Oke, dikiranya Selasa depan, padahal Selasa besok harusnya. Coba saya ganti ya, teman-teman. Karena mungkin dia mikirnya ya kayak kita ngomong mungkin ya, karena Selasa real tanggal 30 itu adalah besok, which is tanggal 30, harusnya Selasa besok ya. Kalau kita ngobrol kan Selasa besok ya. Kalau Selasa depan ya kita bilangnya Selasa depan. Harusnya ini benar saya yang salah, kurang tepat ngopromnya. Coba saya ubah. Saya maksudnya tanggal 30 ini teman-teman. Berarti Selasa besok. Coba. Benar nggak? Ngerti nggak dia? Saya mau ini tanggal ini nih. Tanggal 30. Oh. Oke, ini benar. Nah, sekarang coba ubah ya. Nah, ubah. Yes. Ubah jadwal Selasa besok ke pukul misal 2 sore ya. Pukul 3 deh, 3 sore. Nah, ngerti nggak dia? Harusnya dia mengubah ini ke jam 3. Benar. Sesuai ya. Nah, gimana kalau kita menghapusnya, teman-teman? Hapus. Clear ini ya. Jadwal meeting offline adalah pada hari Selasa besok itu, misalnya gitu ya. Tanggalnya nggak usah, pukulnya nggak usah karena jamnya nggak usah karena harusnya cuma satu ini. Dia harus ngerti harusnya ini tuh yang ingin saya hapus. Enter. Terhapus. Oke ya. Nah, teman-teman kalau lihat workflow-nya, di sini mungkin kalau teman-teman ini ada voice dan text. Saya nggak tahu karena sekarang lagi record dengan OBS gitu ya, kan ada soundnya juga. Ini bisa dipraktekin juga nggak ya? Coba aja ya. Sekarang saya pakai suara. Sama aja dengan sebelumnya buat jadwal meeting besok ya. Oke. Buat jadwal meeting offline RLA Selasa besok pukul 10 pagi. Bisa nggak ya? Oke. Ini agak harusnya sedikit lama karena dia oke, tidak terlalu lama juga ya. Bisa ya teman-teman. Nah, jadi ini yang sebenarnya yang terjadi adalah si workflow-nya menerima trigger dari Telegram. Di sini ada rules. Kalau suara lanjutin ke download dulu, baru di-transcribe audionya, baru diterusin ke AI agent-nya untuk dikerjakan sesuai instruksi. Si transcribe audio ini hanya mentranslate ya, transkrip apa yang saya sampaikan di suara. Nah, audio transkripnya diteruskan ke AI agent untuk menerima instruksinya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sementara kalau teks, kalau kebaca teks doang, itu yang keterima adalah ya sesuai jenisnya ya, teks, tinggal di bypass saja ke AI agent. Nah, kenapa harus ada rules ini? Karena ya saya mau menggunakan dua trigger ya teman-teman. Pertama adalah suara teks doang. Kedua, saya maunya juga bisa suara nih biar cepet gitu ya teman-teman. Tentu dalam hal penggunaan token lebih besar suara harusnya ya ketimbang teks doang. Itu teman-teman. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau teman-teman nanya, bisa nggak ubah jadwal juga kayak tadi bang? Seharusnya bisa ya. Kita coba tes. Saya mau ubah jadwalnya ke jam 2, jam 4 sore lah contoh ya.
ubah jadwal meeting offline RLA besok ke jam 4 sore. Oke. Tunggu dulu. Bener ya, bisa ya. Nah, sekarang coba kita hapus. Hapus jadwal meeting offline RLA yang besok itu. Aduh, saya ngeblank sebentar tadi. Ngerti nggak dia? Oh, iya, benar. Gitu teman-teman, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi di sini saya ingin mengatakan teman-teman bahwa kita bisa loh membuat tools semacam ini, entah itu namanya web app gitu ya, ini web app atau kalender asisten seperti tadi. Itu berhasil dibuat dengan adanya AI coding dan no code platform workflow ya teman-teman. Yang populer saat ini adalah N8N. Sebenarnya sebelumnya sudah ada Make.com dan Zapier juga ya teman-teman. Cuma nggak sepopuler N8N dan ya saya nggak tahu apa ya. Karena saya baru belajarnya mendalami N8N ya. Kata orang Make.com juga gampang, Zapier juga cukup gampang. Tapi karena saya mulainya itu di N8N menurut saya lebih mudah juga. Dan kenapa N8N teman-teman? Nah gini, mungkin teman-teman mengalami apa yang saya alami juga mengenai no code platform workflow ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir sebelumnya, wah kalau saya menggunakan N8N ini gitu ya, harus bayar $20 lagi nih, $24 malah ya. Kalau langganan langsung di web resminya. Nah, saya juga baru tahu teman-teman. Saya yakin teman-teman PR-nya itu hanya gimana sih biar masuk ke dashboard N8N ini gitu ya teman-teman. Nah, solusinya adalah ada sebuah layanan gitu ya teman-teman yang bernama sumoaport.com, di mana ini menyediakan deploy secara seamless lah teman-teman, tanpa perlu otak-atik setting ini itu, tinggal langganan service yang ada di sini gitu ya. Di sini yang ada ActivePiece, Go WhatsApp, Wuzapi, Waha, dan tentu aja N8N. Nah, di sini teman-teman bahkan teman-teman bisa mulai dengan 15.000 aja per bulan. Tapi saran saya untuk belajar minimal banget minimal ya, itu plus. Tapi saya saran sih pakai yang pro karena ya ada automation-nya di sini. Mungkin ya oleh developernya ini beranggapan untuk membuat automation itu minimal pro. Kan di sini ada perbedaannya, ada otomasinya. Sementara di sini untuk chatbot AI agent aja. Ya kalau ada budget sih lebih oke Max, karena Max 2 kalinya pro. Nah, kalau saya itu gunakan yang pro dan itu sudah sangat cukup sih untuk kebutuhan belajar dan kepake kayak kalender tadi gitu teman-teman. Jadi menurut saya kalau teman-teman mengalami apa yang saya alami sebelumnya, saya pengen belajar N8N ini dan saya kebayang juga apa yang akan bisa saya buat gitu ya dengan workflow N8N ini. Dan sekarang kayak gini, saya sepertinya cuma butuh waktu semingguan untuk bisa bikin ya workflow pertama saya, dan itu berhasil teman-teman. Dan yang agak cukup sulit menurut saya adalah membuat Nutriscan Indonesia ini teman-teman, dimana kita bisa nyeken atau menganalisa nutrisi makanan hanya dengan memotonya melalui HP kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah bahwa dengan AI gitu ya, yang sebelumnya mungkin kita hanya menggunakan ChatGPT di dalam prompt-nya atau di dalam chat-nya aja gitu ya, di chatgpt.com, ternyata ada di luar sana yang namanya AI coding ya, atau yang lebih sering disebut vibe coding. Dan ada lagi yang namanya no code platform, no code workflow platform, yaitu yang populer sekarang adalah N8N. Nah, saya hanya menunjukkan ini kepada teman-teman ya. Saya rasa ini juga sangat layak teman-teman coba pelajari dan dalami gitu ya.
Saya juga yang memang concern atau senang dengan hal yang namanya otomasi. Sebelumnya saya sering membahas yang namanya email marketing, WA marketing, dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari otomasi ya teman-teman. Nah, dengan adanya AI coding beserta no code platform atau workflow seperti yang 8N ini, itu membuat kita, pekerjaan kita tuh akan lebih mudah lagi, lebih cepat lagi teman-teman. Saya yakin dengan adanya ini, apa yang ada di bayangannya teman-teman sebelumnya menjadi lebih mungkin terrealisasi teman-teman. Dan jangan salah, kalau kita bahas monetisasinya begitu ya, monetisasi apa bang? Intinya mah ngeduitin ini skill gitu teman-teman, ini workflow atau ini hasil dari web app ini sangat bisa teman-teman. Teman-teman pernah tahu ya bahwa di luar sana ada pemuda yang membuat web app semisal, dulu sih belum rame ya, kalau sana saya yakin di luar sana udah ada yang kayak gini, nutrisi gini juga lah ya teman-teman, nutrisi analisis kayak gini. Kalau nggak salah dia menghasilkan 12 juta dolar dari web app analisa nutrisi makanan hanya lewat foto. Di luar sana saya kurang tahu orang mananya ya, kurang tahu, entah di Kanada entah Prancis, kurang tahu, pokoknya di luar sana udah ada. Nah bayangkan teman-teman, itu sekarang udah bisa dibuat juga sekarang kayak gitu. Itu aja mungkin teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang ingin diskusi terkait AI atau vibe coding dan no code workflow N8N ini, kita bisa discuss di kolom komentar ya. Itu dulu aja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini, udah hampir setengah jam ya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.